Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali kita bertemu lagi dengan Pak Toto. Ya, mudah-mudahan kalian tidak bosan dengan suara saya, tidak bosan dengan apa yang saya sampaikan. Ya, saya yakin bahwa kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang mau berprestasi, anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Saya yakin itu. Tapi dengan catatan harus bekerja keras, ya, harus tidak putus asa dalam setiap langkah. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa dulu agar kita bisa sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Silahkan. Selesai. Ya, saya akan kembali mengulangi pada minggu yang lalu kita berbicara tentang apa? Tentang fauna dan flora Indonesia. Ya, berbicara tentang fauna dan flora Indonesia. Ya, kalau kita bicara tentang fauna dan flora Indonesia, sungguh ya kita mengagumi kebesaran Tuhan bahwa kita ada di Indonesia adalah orang-orang yang sungguh beruntung karena kita bisa menikmati betapa indahnya alam Indonesia, alam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita juga akan berbicara di bab 2 ini tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial dan lembaga sosial. Ya. Kita juga berbicara tentang manusia. Kalau kemarin kita bicara tentang dunia fauna dan dunia flora, sekarang kita bicara tentang manusia. Ya, kita bicara tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, kita bisa lihat dalam gambar ini ada interaksi, ya, interaksi. Apa itu interaksi sosial dan apa itu lembaga sosial? Yang nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, kemudian menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif, kemudian menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, menjelaskan pengertian lembaga sosial, dan menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Kemudian menjelaskan fungsi lembaga sosial. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, menghargai, dan percaya diri. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, kita lihat peta konsepnya. Nah, ini interaksi sosial. Interaksi sosial itu kalau kita perhatikan, tadi ada pengertian dan syarat interaksi sosial, kemudian ada lembaga, ada bentuk-bentuk interaksi sosial, kemudian ada lembaga sosial. Lembaga sosial terbagi dua, yaitu pengertian lembaga sosial dan jenis dan fungsi lembaga sosial. Ini peta konsepnya, ini yang kita perhatikan tuh, interaksi sosial. Berikutnya. Ya. Yang pertama kita lihat interaksi sosial. Nah, pengertian dan syarat interaksi sosial. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Ya, kita melihat di sini ada 3 gambar. Ya, ada 3 gambar. Gambar apa ini? Yang pertama gambar ya anak-anak sedang belajar ini. Ada Pak Guru dengan siswanya. Kemudian ini ada siswa baru mau masuk sekolah. Mereka bersalam-salaman, ya. Kalau sekarang susah ya, sekarang ya, nggak bisa bersalam-salaman. Ya, nggak apa-apa, nanti waktunya pastikan bisa bersalam-salaman. Kemudian yang ketiga ada 2 orang siswa, ya, 2 orang siswa yang saling bersalaman. Nih, nah,
Nah, sekarang apa kesimpulan yang bisa kita lihat dalam gambar di atas? Ya, apa kira-kira? Ya, oke, ya, baik. Nanti kita lihat ya. Berikutnya. Nah, kita lihat apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia, maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Kita perhatikan gambar yang tadi ada Pak Guru, ada kelas. Berarti itu orang dengan kelompok orang. Kemudian yang kedua, yang digambar tadi, itu adalah orang per orang. Pak Guru dengan siswa-siswanya bersalam-salaman, berinteraksi langsung. Ya. Kemudian yang ketiga, itu juga orang per orang. Ya, temannya saling bersalaman, saling berjabat tangan. Ya, berikutnya. Nah, syaratnya sekarang kita lihat, syarat dari interaksi sosial. Kira-kira apa yang kalian tahu syarat berinteraksi sosial? Ya, baik. Yang pertama, adanya kontak sosial bersifat primer dan sekunder. Primer dan sekunder, langsung dan tidak langsung. Adanya kontak sosial, ya, kontak sosial yang primer dan sekunder, yang langsung maupun yang tidak langsung. Yang kedua, adanya komunikasi, yaitu menyampaikan informasi ke pihak lain untuk saling mempengaruhi. Ya, bisa saja kontak secara primer langsung bertemu, ya. Tapi kalau kan tidak ada komunikasi, itu tidak akan terjadi interaksi sosial. Ya, tidak akan terjadi interaksi sosial. Misalnya orang ketemu ya, satu orang dengan satu orang ketemu, tapi dia tidak ada komunikasi, bisa nggak berinteraksi? Tidak bisa, ya, karena dari interaksi itu saling mempengaruhi. Misalnya berjabat tangan, ketemu berjabat tangan, bagaimana kabarnya? Ya, ayo kita jalan, kan mempengaruhi. Ayo kita jalan, kita mempengaruhi. Kalau dia mau, ya terpengaruh. Kalau tidak terpengaruh, dia mau tidak terpengaruh. Ya tetap saling mempengaruhi. Ya, saling mempengaruhi. Ya, berikut kontak sosial. Kontak sosial. Ada kontak primer, yaitu kontak langsung. Ini adalah kontak langsung. Saling berjabat tangan, kemudian saling berbicara, ada komunikasi secara langsung. Ya, kalau kontak langsung bertemu secara langsung, muka dengan muka, bertatap muka. Tapi kalau yang tidak langsung, nanti berikutnya kita lihat. Ya, ini, ya, kontak sekunder. Kontak sekunder, kontak tidak langsung. Nah, ini kontak tidak langsung. Ada orang yang berkomunikasi dengan telepon. Saya dengan kalian yang ada sekarang ini, ya, kalian hanya melihat di layar. Ya, saya juga tidak bisa melihat di layar. Kalian bisa mendengar, ya, mendengar suara saya. Ya, mendengar suara saya. Berarti ada kontak tidak langsung. Telepon pun juga tidak hanya mendengar suaranya. Kontak tidak langsung. Ya. Jadi kalau yang namanya kontak sekunder atau tidak langsung berarti kontak menggunakan alat bantu. Ya. Berikutnya ini. Oke. Kita perhatikan sini contoh dari proses atau faktor-faktor proses interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi. Imitasi itu adalah meniru. Kalau barang imitasi berarti barang tiruan. Ya. Kalau orang mengimitasi berarti orang meniru. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Nah, ini contohnya nomor yang bagian A. Ya, masak-masakan, anak-anak meniru.
Ya, nanti akan ditiru. Kalian pun juga sering meniru. Ketika kalian berjalan, ketika kalian ngomong, masih kecil, meniru dulu, baru kemudian melakukan. Ya, meniru dulu. Biasanya orang akan bisa kalau meniru. Saya pun juga meniru. Tapi menirunya harus kreatif, ya. Kemudian yang kedua, sugesti. Sugesti. Contohnya seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat sembuh, cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya sebabnya adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Ya, ada banyak orang kena sugesti, ya, kena sugesti kemudian melakukan, ya, melakukan kena sugesti. Jadi ada seorang yang sakit, ya, ketika dia sakit kemudian dibawa ke sudah langganan dokter yang ada, ya, ketika dia sakit kemudian kalau ke dokter itu dia pasti dikasih obat sembuh, ya. Tapi ketika dia sakit kemudian dibawa ke dokter yang lain, dikasih obat walaupun obatnya yang katakanlah obat yang paling mahal, katakanlah seperti itu, ternyata nggak sembuh. Padahal dia ketika dia datang ke dokter yang biasa langganan dia, dikasih obat yang sederhana, sembuh. Ini adalah faktor sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Contohnya, seorang anak mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah lakunya, idolanya akan dilakukan. Kalau yang ketiga, contohnya ini, ya, mengidentifikasi ini, kalau tidak keliru, ini, bintang film dari India, ya. Syahrul Khan kah siapa, saya nggak tahu, ya. Nah, ada orang yang ingin meniru tingkah lakunya seperti bintang film ini, ya. Mulai dari rambutnya, mulai dari senyumnya, dia ikuti. Ini adalah faktor identifikasi. Atau seorang anak yang tadi mengidolakan pemain bola, sehingga semuanya, ya, mulai dari kaos bajunya, baju bola, dia pemain dia, kemudian dia mencoba bermain bola seperti dia, seperti yang diidolakan. Itu istilahnya mengidentifikasi. Kemudian yang ketiga, yaitu yang keempat, faktor simpati. Contohnya, pada saat tetangga kita kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Ya, kalau yang keempat, ini ada seorang anak yang nangis, tidak tahu kenapa dia, ada temannya yang bersimpati kemudian menghiburnya. Nah, itu namanya simpati. Ya, simpati. Apakah kalian pernah melakukan seperti ini? Iya, saya kira kalian juga pernah melakukan seperti ini, ya. Dan ini memang proses namanya interaksi sosial. Oke, berikutnya ciri tindakan sebagai interaksi sosial. Cirinya, yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Biasanya 2 atau lebih. Bagaimana kalau misalnya saya ngomong sendiri, saya berbicara sendiri, ya enggak apa-apa kalau ada itu ada alatnya, seperti sekarang ini, ada alatnya, itu berarti juga ada komunikasi. Karena jumlah pelaku yang interaksi sosial ini enggak hanya satu. Tapi kalau misalnya di jalan ngomong sendiri, tanpa ada alat, itu gimana? Itu ada interaksi sosial ya? Tidak ada ya, tidak ada. Kemudian yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Timbal balik artinya satu memberi, satu menerima, satu memberi, juga satu saling memberi dan menerima. Itu istilah timbal balik. Ya, nanti saya dengan kalian juga akan ada timbal balik, kalian akan tanya, saya akan menjawab. Nah, kalau tidak ada timbal balik, gimana? Ya, ngomong sendiri, ngomong seperti patung dengan patung. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Pernah kalian menggunakan simbol-simbol komunikasi dengan teman kalian? Pernah ya?
Ya, kedip-kedip mata itu ya disepakati. Ya, kalian berbicara dengan teman kalian bahasanya bahasa yang lain dengan bahasa Indonesia, kalian sudah sepakati, itu bisa, ya, bisa. Dengan sandi-sandi yang ada, kalian kan seringkali menggunakan sandi supaya rahasianya jangan sampai diketahui oleh orang lain. Ya, itu yang namanya adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Kemudian adanya suatu tujuan tertentu. Ya, kalian menggunakan simbol yang ada itu kan punya tujuan tertentu. Misalnya rahasianya jangan sampai ketahuan orang lain. Ya, bisa aja seperti itu. Jadi itu tindakan sebagai interaksi sosial. Kemudian aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi itu ada 3. Jadi dalam berinteraksi itu ada 3 aturan, yaitu aturan mengenai ruang, interaksi yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anak, ruang. Aturannya bagaimana di rumah? Contohnya kalau pulang malam tidak boleh lebih dari jam 10. Belajar di rumah dari jam 7 sampai jam 9. Tidur tidak boleh sampai larut. Menggunakan HP di rumah waktu-waktu tertentu. Itu aturan-aturan yang ada mengenai ruang. Kemudian aturan mengenai waktu. Aturan interaksi sosial dulu dan sekarang. Ada aturan interaksi sosial dulu sekarang berbeda, ya. Berbedanya bagaimana? Orang tua zaman dulu dengan orang tua zaman sekarang akan berbeda. Kalau zaman dulu, ya yang namanya anak itu belakangan, ya. Contohnya kalau saya dulu waktu mau makan di rumah, zaman dulu waktu masih kecil ya, itu orang tua dulu yang makan, ya. Baru setelah orang tua makan selesai, baru anak-anak. Kalau sekarang bagaimana? Ayo, bagaimana sekarang? Ya, kalau kalian sekarang, justru kalian dulu ya, didulukan kalian. Ya, itu mengenai waktu. Ya. Kemudian juga waktu tidur. Waktu tidur. Wah, kalian sekarang susah untuk dibatasi tidur. Karena apa? Mungkin kalian bilang, Pak ini masih mengerjakan tugas, jadi harus ya sampai lama karena kalau pagi atau siang atau sore banyak yang pakai nge-lag katanya gitu ya, internetnya nge-lag. Padahal kalian ayo kalian suka main game toh, ayo ya. Ya, memang itu aturan ya, aturan mengenai waktu. Kemudian aturan mengenai gerak dan sikap tubuh, ya, gerak dan sikap tubuh. Contohnya, ya, kalian suka kedip-kedip dengan temannya, nah itu suka sama. Kemudian kalau capek, kemudian kalian ya, mengangkat bahu, atau menganggukkan kepala, menggeleng-gelengkan kepala, mengacungkan ibu jari ketika kalian ingin tanya, dan seterusnya. Itu aturan mengenai gerak dan sikap. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang ini ada tugas dari kalian. Tugasnya ini ada 2. Tugas yang pertama adalah tugas yang untuk hari yang sekarang, ya, pelajaran yang sekarang. Kan hanya 3 aja. Sebutkan arti interaksi sosial, sebutkan syarat-syarat interaksi sosial, sebutkan faktor-faktor interaksi sosial, dan tuliskan ciri-ciri interaksi sosial. Kemudian yang berikutnya itu kalian kumpulkan 3 gambar yang menunjukkan interaksi sosial dan berikan penjelasan dari gambar tersebut maksimal 10 kalimat. 10 kalimat aja. Ya, 10 kalimat aja. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Kemudian yang minggu yang lalu belum ada pertanyaannya. Nah, sekarang ini pertanyaannya ada 3.
Ya, nanti silahkan kalian kerjakan, ya, kerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Selasa minggu depan. Paling lambat Selasa minggu depan, ya. Nah, itu yang dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari situ? Pertanyaan yang bisa saya jawab hari ini. Jangan sampai kalian tanya tentang yang pertanyaan yang ada. Saya tidak akan menjawab kalau ada pertanyaan yang dari pertanyaan yang saya berikan pada saat ini. Ya, silakan kalian bertanya. Ya, kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau enggak, nanti akan saya jawab pada saat pada lain waktu, kesempatan yang ada. Belum ada ya? Nah, rupanya anak-anak ini sudah pinter semua, ini sudah tahu semua. Karena interaksi sosial ini bukan hal yang baru, ya, bukan hal yang baru. Kalian sudah melakukannya, kalian sudah melakukan dengan baik, ya. Dan perlu ditingkatkan lagi interaksi sosial ini, karena penting sekali interaksi sosial ini, ya. Supaya kalian juga punya teman banyak, ya. Karena dalam berinteraksi ini kalian akan mendapatkan teman yang banyak, teman bergaul yang banyak. Kalau punya teman banyak, itu suatu keuntungan yang besar. Tapi jangan sampai memanfaatkan hal-hal yang tidak baik. Ya, enggak ada. Gambarnya diketik di Word boleh, ditulis tangan juga boleh. Silahkan aja nanti gambarnya difoto, kemudian dikirimkan. Ya. Silahkan kalian, bebas saja kalian, yang penting kalian kumpulkan, ya, kalian kumpulkan, jangan tidak mengumpulkan tugas. Tidak ada lagi. Ya, siapa? Luki Sokwan. Ya, baik Muhammad Luki Sokwan, kelas 7A. Kalau sekolah online itu interaksi yang mana? Komunikasi yang mana? Komunikasi online ini sekunder atau primer? Ya, interaksi sosial itu yang primer itu yang bagaimana? Interaksi sosial yang bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung, bisa berjabat tangan. Tapi kalau online itu bagaimana? Bisa berjabat tangan, walaupun lihat gambarnya. Jadi setiap kali kita komunikasi yang menggunakan alat, ya, yang menggunakan alat, itu adalah komunikasi secara sekunder. Ya, sekunder. Jelas ya? Jadi yang menggunakan alat itu adalah secara sekunder. Enak secara langsung, bertemu secara langsung atau tidak langsung? Kalau kalian? Pasti enak secara langsung ya. Itu jawabannya ya. Jadi ngerti ya? Oke. Boleh. Diketik boleh, ditulis tangan boleh. Cuma jari tengah. Sebentar ya. Coba perhatikan sini. Nah, ciri tindakan sebagai interaksi sosial. Tadi saya sebutkan ada aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi sosial, ada 3. Aturan mengenai ruang, mengenai waktu, mengenai gerak dan sikap tubuh. Itu yang mana? Kalau mengacungkan jari yang tengah. Terus yang mana? Ya, termasuk aturan dalam perilaku interaksi sosial. Saya nggak tahu apakah itu kalian mengacungkan jari tengah yang ada itu termasuk yang seperti apa, saya nggak tahu ya. Tapi itu termasuk aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Ya, dan mungkin kalau sekarang secara ya
secara umum itu tidak baik, ya, itu tidak baik, ya. Oke. Bisa. Assalamualaikum Pak, tugasnya di mana? Ke WA atau ke WA boleh, ke GCR boleh, Google Classroom boleh. Ya, silahkan aja pilih yang mana. Ya, nanti akan saya cari. Ya, ke WA atau ke GCR, silahkan. Pak, gambarnya di-shoot atau enggak? Ya, cari saja di Google yang gambarnya yang kira-kira menggambarkan apa tadi? Interaksi sosial. Ya, interaksi sosial ada 3 gambar. Silahkan. Juga dijawab. Pak, apakah materinya? Ya, akan kita share di Google Classroom nanti. Ya, ya. Sudah. Pak, perbedaan interaksi sosial di... Ya. Tadi kan sudah katanya ya, soal waktu berbeda. Sebenarnya tidak berbeda sih, cuman aturannya yang berbeda. Ya, zaman dulu dan zaman sekarang kalau yang namanya interaksi sosial ya sama aja. Cuma kan perbedaannya sekarang lebih terbuka. Ya, lebih terbuka. Ya, dan sekarang ini kan lebih cepat berinteraksi sosial, ya, lebih cepat. Kalau zaman dulu kan, kalau interaksi sosial yang, apalagi yang secara tidak langsung ya susah dulu. Karena saya dulu kalau tahun 2000 berapa itu, masih belum ada internet, masih ada, kalau mau komunikasi dengan orang tua saya harus ke warnet, wartel dulu, di situ masih ngantri lagi, ya. Kalau sekarang mau jam berapa aja bisa, ya. Sekarang kalian mau cari makan, lapar malam-malam jam 3 atau jam 2 mau cari makan bisa. Ya, itulah yang namanya perbedaan dulu dan sekarang soal waktu. Oke, saya kira itu dulu. Ya, nanti akan kita sambung lagi untuk pelajaran berikutnya dan saya yakin bahwa kalian adalah anak yang hebat, anak yang bisa dipertanggungjawabkan, anak yang jujur, dan kalian adalah anak yang menjadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia. Dan sekali lagi, ya kalian juga harus ingat bahwa dalam interaksi sosial itu perlu sekarang, karena interaksi sosial sekarang dibatasi oleh Mr. COVID-19, sehingga jaga jarak, aman, cuci tangan, ya, kemudian pakai masker, ya, itu yang penting bagi kalian sekarang. Ya maaf kalau sekarang saya nggak pakai masker, nanti kalau berbicara begini memang nggak pakai masker ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Goodbye.